Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romeo Syahadatan, NIM 2024-54041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelasan fusi. Latar belakang. Dalam kasus pengelasan fusi, bagian yang akan disambung ditahan pada posisinya, sementara logam cair disuplai ke sambungan. Logam cair dapat berasal dari bagian itu sendiri, misalnya logam induk, atau logam pengisi yang biasanya memiliki komposisi logam induk. Permukaan sambungan menjadi plastis atau bahkan meleleh karena panas dari logam pengisi cair atau sumber lainnya. Jadi, ketika logam cair membeku atau menyatu, sambungan terbentuk. Menurut metode panas yang dihasilkan dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Pengelasan termit. 2. Pengelasan gas. 3. Pengelasan busur. Pengelasan termit. Pengelasan termit adalah proses pengelasan fusi di mana panas dari reaksi eksotermik, reaksi kimia antara aluminium dan oksida logam, gunakan untuk mencairkan logam pengisi dan menyatukan dua bagian logam, biasanya besi atau baja. Berikut adalah reaksi kimia yang terlibat dalam pengelasan termit. Peralatan yang digunakan dalam pengelasan termit. 1. Cetakan, biasanya dari pasir kering atau bahan tahan panas lainnya untuk menahan logam cair. 2. Wadah reaksi, tempat reaksi termit berlangsung. 3. Serbuk termit, campuran oksida logam dan serbuk aluminium. 4. Pemicu, biasanya berupa magnesium tape atau elektroinitor. 5. Alat pembersih dan pelindung. Langkah-langkah proses pengelasan termit. 1. Persiapan permukaan. Logam yang akan disambung dibersihkan dan dijajarkan dengan tepat. 2. Pemasangan cetakan dipasang di sekitar sambungan. 3. Pengisian serbuk termit ke dalam crucible. 4. Ignisi serbuk termit dinyalakan dan reaksi berlangsung sangat cepat. 5. Logam cair mengalir ke sambungan melalui saluran cetakan. 6. Pendinginan dan solidifikasi. 7. Pembongkaran cetakan dan finishing. Kelebihan: tidak butuh listrik atau gas, cocok di daerah terpencil. 2. Sangat kuat dan tahan lama. 3. Cocok untuk material tebal, seperti rel dan balok baja. 4. Proses bisa dilakukan di lapangan. Kekurangan: sekali pakai. Waktu penyusunan cukup lama. Tidak cocok untuk material tipis dan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Berbahaya jika salah prosedur. 2. Pengelasan gas. Apa itu pengelasan gas? Pengelasan gas sering disebut juga pengelasan oksiasetilena. Adalah metode pengelasan tanpa listrik yang memanfaatkan panas dari pembakaran gas untuk melelehkan logam. Gas yang paling umum digunakan asetila, mudah terbakar dan menghasilkan nyala panas tinggi. Campur dengan oksigen, meningkatkan suhu api hingga kurang lebih 3200 derajat Celcius. Peralatan utama pengelasan gas. 1. Tabung gas. 2. Regulator tekanan untuk mengatur tekanan keluaran gas dari tabung. 3. Selang karet untuk menyalurkan gas dari tabung ke torch. 4. Torch atau oberlas, mencampur gas dan menyalakan api untuk pengelasan. 5. Kawat pengisi atau filler rod, digunakan jika sambungan membutuhkan tambahan logam. 6. Kacamata las dan alat pelindung, gunanya untuk melindungi dari cahaya panas dan percikan. Proses kerja pengelasan gas. 1. Persiapan bahan dan alat. 2. Atur nyala api. Campurkan gas
asetilena, dan oksigen hingga dapat nyala netral. 3. Panaskan logam dasar seperti titik lebur. 4. Tambahkan kawat pengisi untuk meleleh bersamaan dengan logam dasar. 5. Biarkan dingin. Logam menyatu saat dingin dan membentuk sambungan yang kuat. Kelebihan pengelasan gas. 1. Tidak perlu listrik, cocok untuk daerah terpencil. 2. Biaya relatif murah. 4. Fleksibel atau bisa digunakan untuk pengelasan, pemotongan, pemanasan. 4. Cocok untuk material tipis hingga sedang seperti baja ringan, tembaga, kuningan, aluminium. Dan kekurangan pengelasan gas adalah 1. Tidak cocok untuk material tebal. 2. Waktu pengelasan lebih lama dibandingkan las listrik. 3. Api terbuka atau dapat beresiko kebakaran lebih tinggi. 4. Tidak seefisien metode modern seperti MIG atau TIG untuk industri besar. Ketiga, ada pengelasan busur listrik. Apa itu pengelasan busur listrik? Pengelasan ini bekerja dengan menciptakan busur listrik, yakni loncatan arus listrik bertegangan tinggi antara ujung elektroda dan permukaan logam yang akan dilas. Panas dari busur listrik dapat mencapai suhu sekitar 3.500 sampai 6.000 derajat Celcius. Cukup untuk melelehkan sebagian logam dasar dan logam pengisi. Jenis ini paling umum digunakan di industri karena cepat, kuat, dan bisa untuk banyak jenis logam. Proses kerja pengelasan busur listrik. 1. Elektroda didekatkan ke logam dan akan membentuk busur listrik. 2. Panas dari busur melelehkan ujung elektroda dan logam dasar. 3. Logam cair dari elektroda bergabung membentuk kolam las. 4. Setelah dingin terbentuk sambungan permanen. Jenis pengelasan busur listrik. 1. SMAF atau Seal Metal Arc Welding, juga dikenal sebagai las busur manual, manual stick welding, menggunakan elektroda berlapis flux. 2. GMAW, Gas Metal Arc Welding atau MIG welding, menggunakan kawat elektroda kontinu dan gas pelindung. 3. FCAW, Flux Cored Arc Welding, seperti MIG, tapi kawatnya berisi flux, bisa dan gas tambahan. 4. TIG atau GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, menggunakan elektroda tungsten non-consumable dan gas pelindung, argon atau helium. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pengelasan busur listrik. Kelebihan ada proses cepat dan efisien. Bisa digunakan untuk berbagai ketebalan logam. Cocok untuk baja karbon, baja tahan karat, aluminium, dan paduan lainnya. Relatif kuat dan awet. Kekurangan adalah butuh sumber listrik, asap dan percikan, perlu ventilasi dan APD yang baik. Membutuhkan keahlian teknis dan pengaturan parameter yang tepat. Potensi cacat las atau retak dan porositas jika dilakukan dengan benar. Berikut adalah contoh soal dari pengelasan fusi. Menjelaskan bagaimana proses pengelasan fusi menggunakan metode MIG. Jawaban. Proses pengelasan fusi menggunakan metode MIG. Proses pengelasan fusi menggunakan metode MIG metal inert gas adalah proses pengelasan yang menggunakan busur listrik untuk melelehkan logam dasar dan logam pengisi. Pada metode ini, kawat las yang terhubung ke elektroda terus-menerus diumpankan ke arah las, di mana busur listrik antara kawat dan logam dasar menciptakan panas yang cukup melelehkan logam tersebut.
Gas argon yang digunakan berfungsi sebagai pelindung, mencegah udara, terutama oksigen dan nitrogen, dari mencemari kolam cair dan mengurangi kemungkinan terjadinya cacat seperti porositas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.